Pagi ini kita akan memulai kuliah yang ke-6, minggu ke-6. Saya share screen dulu barangkali ya. Saya coba. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan materinya? Masih loading, Pak. Masih loading. Coba saya ganti dengan koneksi yang lain. Biasanya itu masalah. Apalagi sekarang. Oke, saya ganti dengan yang lain. Coba. Kan belum? Ya, saya sudah ganti ininya, koneksinya. Masih belum, Pak. Masih belum juga. Coba saya stop share-nya dulu. Saya kembali. Kelihatan? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Padahal di sini sudah ini mungkin karena gambarnya banyak. Bentar. Terlalu berat ya. Kira-kira kenapa ini? Yes. Shift S sebagai coba saya kalau PDF. Belum ada ya? Belum muncul, Pak. Aneh ya. Bentar, coba saya ambil sumbernya dari kalau PDF, coba saya lihat. Minggu ke-6. Kelihatan nggak? Ini saya pakai PDF, bukan pakai PPT. Yang terlihat ininya, Pak. Apa filenya? Filenya belum. Iya. Belum terbuka di PDF.
Gimana cara? Padahal sudah saya buka nih PDF-nya. Oke, saya ini. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah kan? Ini keberatan barangkali ya. Ini. Baik, topik kita ya, kali ini adalah Major Histocompatibility Complex atau MHC. LO-nya diharapkan Anda mampu memahami MHC ini, cakupannya, fungsinya, serta karakteristik dari MHC tersebut sebagai monogenetik. Dan tentu saja berharap bahwa aplikasi dari bidang forensik, biomedis, dan budidaya hewan terhadap teori dasar dari MHC ini. Pustakanya, beberapa hal yang Anda bisa perdalam, yaitu mengenai MHC molekul, expression, assembly, dan function. Ya. Kemudian bagaimana mengekstraksi maupun menginikan MHC protokol. Ya. Kemudian ada beberapa study in immunology, terutama untuk kasus-kasus MHC kelas 1. Ya. Ini Anda bisa baca lebih dalam ya. Dan sumber-sumber lain. Apa topik-topik yang akan kita bahas? Apa definisi MHC? Karakteristik molekuler MHC? Ragam dari gen MHC. Kemudian kita akan mulai masuk pada kelompok-kelompok histoglobulin ini, yaitu kelas 1 histoglobulin, kelas 2 histoglobulin, kelas 3 histoglobulin, dan saya akan menekankan terakhir bagaimana penggunaan ADQ alpha gen untuk kepentingan forensik. Baiklah, kita mulai dengan apa itu MHC. MHC ini tiada lain adalah suatu kelompok gen yang mengkode protein. Ya. Dan ditemukan di dalam bagian permukaan di sel. Dan tentu saja MHC ini membantu di dalam mengenali ya sistem imunitas ya terhadap bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan MHC ini ditemukan pada vertebrata tingkat tinggi. Ya. Pada manusia, biasanya MHC ini dikenal sebagai HLA, yaitu Human Leukocyte Antigen, ya, sistem antigen dari leukosit manusia, HLA dikenal. Nah ini nanti kita akan bahas HLA ini karena banyak menjadi topik-topik spesifik ya yang akan kita lihat. Bagaimana contoh aplikasinya ini? Ya, aplikasi dari MHC yang paling mudah ya dan kita kenal adalah apabila seseorang ya melakukan pencangkokan, baik itu berupa organ maupun jaringan, ya, apakah itu kulit kita diinikan ataupun transplantasi ginjal, hati, maka organ baru itu akan ditolak oleh tubuh. Ya. Nah, ternyata di dalam tubuh resipien ada banyak lokus di mana produk-produk dari gennya tersebut berperan di dalam kompatibilitas antar jaringan atau antar organ yang dikenal sebagai histocompatibility. Jadi ini yang
ini kan tadi. Oleh karena itu ya biasanya sebelum transplantasi tadi akan diberikan obat-obatan yang menunjukkan bahwa si gen-gennya itu yang terkait dengan ini, protein yang dihasilkannya di-off-kan sehingga penolakan menjadi minim ya. Nah, ini tadi. Tetapi kalau obatnya tidak dimakan, maka akan terjadi penolakan dari. Suara saya terdengar jelas Kak? Terdengar jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, MHC molekul ini ya dikenal juga sebagai highly polymorphic glycoprotein. Ya. Dan tentu saja ada kelompok-kelompok yang nanti kita akan bisa dapatkan. Ada kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Dikenal juga karena tadi ya highly polymorphic glycoprotein tadi ya memiliki juga atau dikenal juga sebagai histocompatibility antigen ya, karena terkait dengan antigen yang mengirimkan tadi. Berikutnya kita akan lihat ya bahwa peran dan fungsi dari MHC molekul ini adalah mengikat fragmen-fragmen ya, atau material yang dikeluarkan oleh patogen berupa toksin ataupun apapun ya. Protein-protein tadi diikat oleh molekul MHC. Kemudian ditempatkan produk-produk MHC ini di permukaan daripada sel ya oleh T-sel ini ya. Jadi ada di sehingga ya tadi patogen maupun toksin dari material yang dikeluarkan oleh patogen tersebut dapat dieliminir ataupun dibunuh langsung. Nah, ini apakah itu berupa bakteria ataupun beberapa ya. Jadi ini bisa dinetralisir oleh MHC. Kecuali barangkali si patogen itu mengalami beberapa mutasi ya sehingga sulit dikenali lagi ya, tidak bisa diikat dengan baik. Nah, karena MHC ini adalah poligenik, maka umumnya dikelompokkan di dalam 2 grup besar, yaitu MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Gen-gen tadi yang lumayan banyak jumlahnya, kemudian dikelompokkan menjadi kelas 1 dan kelas 2. MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Tentu saja erat kaitannya dengan produksi protein yang terkait dengan MHC kelas 1 maupun MHC kelas 2. Dia poligenik. Ya. Kemudian juga ragam dari setiap gennya itu sangat tinggi. Nanti kita akan lihat. Jadi ada multiple variants ya di dalam setiap gen tadi untuk dapat mengenali tentu saja tadi ragam-ragam yang diberikan tadi. Dibandingkan dengan ya kelompok gen yang lain, maka MHC gen ini termasuk di dalam gen-gen yang sangat-sangat polimorfik. Di samping itu, karena memang studi maupun riset mengenai MHC ini sangat-sangat intensif karena menyangkut bagaimana reaksi manusia ya di dalam menghadapi tadi patogen-patogen asing yang masuk ke dalam
tubuh kita. Ini Anda lihat bagaimana ya posisi maupun ini daripada gen MHC ini ya, yang ada di dalam kita lihat ada MHC kelas 1 maupun kelas 2 ya, yang tentu saja sebagai indikator ya, begitu ada benda asing maupun kelompok patogen yang masuk ke dalam tubuh, dikenali dengan ini mekanisme bagaimana pengenalan tadi secara bertahap ya, dari mulai si gennya sendiri bereaksi, kemudian menghasilkan protein dan ditempatkan di bagian permukaan sel, kemudian bisa mengikat ya, ini indikasi untuk tadi. Ini secara umum bisa kita lihat, jadi bagaimana ini sebagai bagian yang sangat-sangat sensitif di dalam mengenali benda-benda asing tersebut. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, di mana lokasi MHC? Di manusia ya, berada pada kromosom 6. Sedangkan pada tikus itu pada kromosom 17. Jadi gen yang sama ya terdapat pada kromosom yang berbeda untuk setiap organismenya. Jadi pada human itu di kromosom 6 ya, pada mencit di kromosom 17. Berapa besar itu ukuran daripada ini? Tentu saja ada sekitar 4 kibi ya, 4 kibi, yaitu 4 kali 10⁻⁶ BP. Pada manusia terdiri dari 200 gen. Bayangkan ya, pada mencit juga sudah mulai diinikan, dan pada organisme yang lain, pada makaka ya juga tidak terlalu berbeda dengan yang ada pada manusia ya. Nah, ini penting ya. Gennya apa saja? Kemudian berkembang ya, seberapa jauh fungsi dan peranannya. Ini lokasinya, ingat ya, di kromosom 6 pada manusia dan kromosom 17 pada manusia. Pada mamalia secara umum, MHC ini berukuran 3.500 kibi atau ya kita lihat, saya salah tadi, bukan 3 kibi tetapi 3.500 kibi ya. Nah, jadi yang tadi betul 4 kali 10⁻⁶ ya. Jadi 4.000 kibi, atau di sini adalah ada pada beberapa ini ukurannya lebih dari 3.500 kibi. Di dalam 3 kelas, yaitu kelas 1 histoglobulin, kelas 2 histoglobulin, dan kelas 3 histoglobulin ya. Ini tadi sudah saya sampaikan, ada di kromosom 6 pada manusia dan kromosom 17. Nah, jadi kalau kita lihat yang banyak sebetulnya dikaji adalah histoglobulin ya, kelas 1 dan kelas 2. Yang kelas 3 relatif masih sedikit informasi. Nah, kalau kita lihat di dalam struktur daripada yang di dalam sel tadi ya. Jadi ada membran sel. Membran sel tadi ya. Nah, ada kelas histoglobulin kelas 1 ya, itu Anda lihat di bagian kanan ya. Kemudian sebelah kirinya adalah histoglobulin kelas 2. Dan
Anda lihat ya. Nah, ini adalah komposisi ragamnya dari setiap kelas tadi ya. Kemudian nah sekarang yang tengah ini adalah kelas 3. Oleh karena itu banyak kalau Anda lihat di beberapa literatur yang dilihat adalah kelas 1 dan kelas 2. Karena kelas 3-nya relatif ragamnya tidak terlalu seberagam dari histokogmu 1 dan 2. Lihat bagaimana di kromosom. Ya, tadi kita ambil kromosom 6 ya. Nah, tentu saja terletak di mana ini Ibu Bulan, Pak Bulan, apa arti letak daripada HLA region 6P21 ya. 1-21.3 ya. Bulan, dengar suara saya? Apa artinya? Itu terletak di lengan pendek kromosom 6 di daerah 21.1 sampai 21.3. Ya, dengan cepat ya. Dengan cepat kita bisa mengenali lokasi tadi. Ternyata gen MHC tadi 6P di kromosom 6 lengan pendek ya di wilayah 21.1 sampai 21.3. Yang besarnya sebesar lebih dari 3.500 KB atau GB ya, atau 3,5 GB sampai 4 ya. Nah ini. Nah baru kemudian kita lihat ya kelompok-kelompok tadi 3 kelas tadi ya. Kelas 1 itu A, B, C, D tidak ada, E, G dan F. Ini data tahun 10 tahun yang lalu ya. Nah ini ininya juga. Nah sekarang sudah berkembang nih. Setiap kelas 1 tadi sudah berkembang ragamnya lagi ya dengan komposisi gen yang ada. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Tetapi Anda bisa mengambil data yang lama ya, tapi nanti akan berkembang dengan data-data yang baru yang akan. Jadi sedangkan yang kelas 2 ada kelompok DP, DM, DQ dan DR. Yang DR tadi ini kan. Sedangkan kelas 3-nya itu C4, C2 ya. Kan tadi yang hijau tadi. Ini struktural kita lihat bagaimana. Ini penting nanti pada saat kita mengeksplor lebih dalam. Nah, ini ya. Jadi ini data beberapa tahun yang lalu saya coba ini kan. Jadi ada ragam untuk kelas 2 tadi. Untuk DR beta itu ada 323 gen yang mensupport. DR2 hanya 2, 20 dan seterusnya. Yang kelas 1 tadi ya, kita lihat ya. Yang kelas 1 barangkali dengan komposisi yang berbeda ya. A, C, B itu tadi dengan jumlah gen yang ini kan. Jadi bisa Anda bayangkan ya, ragam-ragam tadi cukup di data polimorfik dengan macam. Nah, sebagai contoh, Anda lihat ya, HLA2 saja alelnya itu demikian. Dan tentu saja ini adalah komposisi ragam alel-alel yang dimiliki untuk setiap individu sehingga kita mendapatkan ragam yang sangat ini ya. Jadi A-nya itu ada yang 3, kemudian B-nya ada yang 966, ya. B-nya HLA-B-nya ya, ini human leukosit ya. Nah, ini jadi Anda bisa lihat di server ini
sekarang perkembangan yang terbaru dari komposisi ragam. Ini data terbaru 2005 ya. Ini bagaimana komposisi ya daripada masing-masing gen tersebut. Jadi ini kurang lebih ada 1.300 MHC kelas 1 yang sudah diidentifikasi. Nah, jadi bagaimana perkembangan ini menyangkut kepentingan kita manusia ya, bahwa data-data tadi ya terus berkembang sedemikian rupa, dan dari jumlah yang ada kita lihat juga perkembangan dari masing-masing. Nah, yang kelas 2-nya ya. Ini data 2005, ya, 15 tahun yang lalu. Sekarang sudah tambah lagi. Ya. Ambilkan yang dipublish tadi 733 alel. Ini kan alel itu ragam ya. Ragam daripada tiap, mana yang paling tinggi adalah yang MHC kelas 2B. Ada 494, dan yang ragam yang kedua adalah B1. B1 dari DP. Ingat tadi bahwa masing-masing itu juga ada ragamnya. DR ada A dan A itu alfa dan beta. Kemudian DQ juga ada alfa dan beta. DP juga ada alfa dan beta. Nah, kecuali DM. DM juga alfa dan beta ya. DO juga sama. Ini jadi tiga-tiganya 1 2 3 4 5 tadi mempunyai rantai alfa dan beta. Jadi Anda bisa bayangkan ya, ada 733 alel. Ini data tahun 2005. Nah, sekarang sudah tambah lagi. Nah, bagaimana perkembangan studi mengenai polimorfisme ini pada MHC gen tadi ya. Nah, ini di bawah 5 tahun. Dan makin melonjak, makin naik ya di tahun-tahun belakangan. Jadi adanya polimorfik tadi ya, bisa kita lihat perkembangannya, analisisnya berdasarkan makin tahun makin banyak pengungkap. Apalagi sekarang ini dengan peralatan ya sequencing yang demikian canggih ya, dengan berkembangnya next generation sequencing, sehingga ya ragam maupun komposisi gen-gen yang ada tadi mulai meningkat tajam. Nah, ini contoh ragam MHC tahun 2009. Saya sengaja sampaikan ke Anda adalah secara kuantitas ya, bagaimana yang tadinya hanya 1.300 berkembang lagi ya, lebih ini pada tahun 2009. Nah, bagaimana MHC 2-nya ya, yang tadinya komposisinya sedikit. Dari mana ini didapatkan? Ini tadi berkat bantuan peralatan-peralatan yang bisa menganalisis ragam-ragam tadi secara detail. Ini sengaja saya ambil yang terbaru, yaitu 2015. Anda lihat ya, sudah terjadi peningkatan dari ragam setiap alel ya, dari setiap kelas tersebut. Jadi ini Anda lihatkan, oleh karena itu tergantung Anda mensitir ya, tahun berapa pustaka Anda ini kan, maka akan mendapatkan hasil yang berbeda. Karena apa? Karena perkembangan ilmuwan tadi, saya sengaja masuk ke akses American Society Histocompatibility. Jadi ini sekarang sudah ada grup-grup yang memberikan penelaahan, dan ternyata di Amerika itu pembiayaan untuk ini ya sangat-sangat besar, sehingga perkembangannya. Nah, sekarang kita coba kaji ketiga kelas tadi, bahwa
kelas 1 histoglobulin tadi mengkode polipeptida yang berkombinasi dengan polipeptida yang lain. Ada beta 2 mikroglobulin membentuk satu kelas yang kita kenal sebagai kelas 1 histoglobulin. Mengapa disebut histoglobulin? Nah, ternyata terkait dengan peran daripada si gen tersebut, hubungannya dengan kompatibilitas daripada jaringan. Sedangkan histo tadi untuk jaringan, ya, kompatibilitas jaringan. Sedangkan globulinnya, histoglobulin, globulin itu molekul yang mirip dengan imunoglobulin. Ya. Nah, ada 3 gen fungsional pada kelas 1. Ini data yang lama ya. Sebetulnya tadi kita sudah lihat bahwa di globulin kelas 1. Nah, ini ada 3 gen ya yang ini kan tadi, namun jumlahnya berbeda-beda ya, tergantung kepada ada 3 gen tadi, gen A, gen B, dan gen C dengan urutan ACB ya, seperti yang kita lihat pada gambar yang pertama, ACB yang ini kan tadi. Nah, ini bagaimana lokus A dari MHC kelas 1 ini, berapa alelnya? Nah, ini jumlah alel yang ada ini tergantung kepada kapan Anda mengaksesnya. Ya. 2015 yang terbaru tadi. Jadi yang A-nya sudah 3.100-an, ya. Yang B-nya itu sudah 3.900-an. Ya. Yang C-nya 2.600-an. Nah, ini kan dengan tadi yang saya ungkapkan, ini data yang lama. Contoh sederhana saja dari data ini. Berapa kombinasi yang muncul? Ya, kombinasi yang muncul tentu saja seperti kuliah minggu lalu kan ragam daripada masing-masing gen tadi. Ya, 41 kali 61 kali 18. Ini ada 45.000. Bayangkan kalau ini diganti dengan terbaru, ragamnya makin. Oleh karena itu tidak heran mencari yang betul-betul kompatibel ya, itu sulit ya. Tetapi tentu saja nanti ada beberapa ahli dari MHC ini, kelompok-kelompok mana yang mirip-mirip bisa kita tolerir, bisa di kelompok ini yang sama. Dengan demikian walaupun ragamnya itu tinggi sekali ya, tetapi ada beberapa usaha ya mengelompokkan dari kelompok-kelompok yang lebih umum ya, tidak spesifik individu ragamnya. Tetapi dari sini kita bisa tahu kenapa kok yang pada individu satu itu kan cocok, individu yang lain tidak cocok. Nah, ini karena berdasarkan ragam yang dimiliki oleh masing-masing. Tadi yang kelas 1. Sekarang masuk kepada yang kelas 2. Nanti kelas 1, kemudian kelas 2-nya ya, selalu ya ada yang berbeda, yaitu rantai alfa dan rantai beta di dalam histoglobulin kelas 2 ini. Dan ada berapa ragam kelompok gennya. Kita lihat ya, ada DP, DQ, DR, ada DM, DN, dan DO. Jadi ada 6 tadi ya. Kita ini kan yang masing-masing ada rantai alfa dan rantai yang lengkap. Ada rantai alfa, rantai betanya. Ya, tentu saja kita bisa lihat lebih lanjut lagi. Nah, ya. Jadi pada yang DO itu hanya punya rantai alfa saja, rantai beta saja.
Tapi yang DN itu hanya punya rantai alfa saja. Nah, yang lengkap kedua-duanya adalah lokus-lokus pada kelompok DP, DQ, DR, dan DM. Nah, yang banyak dieksplorasi yang saya berikan warna merah yaitu DQ alfa. Tadi ya, yang banyak dieksplorasi baik ragam maupun identitas untuk masing-masing individu ya dengan ini. Jadi kalau kita lihat yang lengkap rantai alfa, rantai beta tadi ya. Nah, Ibu Tantri, saya tanya ya. Terkait dengan rantai alfa dan rantai beta tadi. Bagaimana ya berat molekulnya? Ya. Maaf Bapak, gimana Pak? Suaranya putus-putus di saya, Pak. Ya, jadi Anda lihat kan bahwa komposisi dari kelas 2 ini ya terdiri dari rantai alfa dan rantai beta. Dan tentu saja ini akan terkait dengan berat molekulnya kan. Nah, sekarang saya tanya 5 dan 6 DN dan DO dibandingkan dengan 1 sampai dengan 4. Berat molekulnya yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar 1 sampai 4. 1 sampai 4. Jadi kenapa 1 sampai 4 berat molekulnya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan 5 dan 6. Ibu Tantri, kira-kira kenapa? Karena ada 1 sampai 4 memiliki rantai alfa dan beta, dua-duanya dipunyai gitu, dibandingkan yang 5 dan 6. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi strukturnya tadi, DN dan DO itu adalah monomer. Ya. Sedangkan yang 1 sampai 4 bisa dimer, bisa juga partner. Ya. Jadi itunya tadi tergantung kepada nanti rantai alfanya ada berapa. Ya. Kalau 1-1 misalkan satu itu dimer, ya. Nanti ada double, tetramer dan sebagainya. Sehingga itu akan menyangkut, tidak heran nanti berat molekulnya itu kalau kita ekstraksi ya, kemudian akan mendapatkan berat molekul yang jauh lebih. Itu yang sederhana yang di awal kita akan. Yang ketiga adalah ya jenis histoglobulin yang kelas 3 itu C2, C4A dan C4B. Ada 3 kelompok, subkelompok ya yang ini kan. Ini tadi kita bisa lihat ragamnya seperti apa. Nah, ini kan balik lagi sebetulnya ini adalah kebalik. Nah, ini tuh sebelum ke yang C ya, ke slide yang ini dulu. Ya. Anda lihat ya bagaimana pada MHC kelas 2, kan? Ada DP, ada DQ, DR. Kemudian sekarang yang ininya kelas 3-nya B, C, A. Di urutannya itu ya ABC, tetapi letak di dalam kromosomnya ya itu B, kelompok B dulu, baru C, baru A. Lihat ya. Dengan demikian, kalau dalam kita ambil haplotip 2 haplotip saja, ini gabungan antara kelas 2 dan kelas 1. Anda lihat varian yang didapatkan, di haplotip 1 saja sudah MHC kelas 2-nya sudah berbeda. Ya. MHC kelas 3-nya juga berbeda. Nah, ini haplotip 1 dan haplotip 2 yang ini kan berdasarkan kalau kita lebih dalam ya, ternyata komposisinya juga ini. Anda lihat DP-nya itu yang ini adalah putih ya, yang
dengan tidak warnai, tapi DP beta yang haplotip 2 yang hijau yang relatif sama ini kan ya, ragam. Jadi Anda bisa bayangkan berapa komposisi. Nah, jadi kalau kita ambil dua haplotip saja ya. Haplotip itu apa? Ragam daripada haploid genomnya. Jadi kita bisa ini kan oleh karena itu dua dengan varian alel yang berbeda ya. Yang bisa kita dapatkan di ya. Jadi ini contoh bagaimana secara struktural komposisi yang ada di dalamnya untuk masing-masing. Jadi tidak sesederhana. Kenapa tidak sesederhana yang kita bayangkan? Karena ragamnya terlalu jadi seperti suatu puzzle ya. Puzzle di mana kita tahu kelompok-kelompoknya ya. Misalkan DP, DQ, DR berarti ini kelas 2. B, CA itu kelas. Jadi antara kelas 1 dan kelas 2 bergabung ya. Kemudian lihat varian yang didapatkannya. Itu juga menunjukkan ragam yang relatif tinggi. Jadi tergantung kepada puzzle tadi disusun berdasarkan ragam daripada alel yang. Jadi ingin saya tekankan adalah berdasarkan ragam alel yang dimiliki oleh tiap kelompok. Nah, sekarang bagaimana penurunan terhadap anaknya atau turunan? Saya ambil kasus pada MHC kelas 3. Jadi tadi kan, ini adalah MHC kelas 3 tadi. Ya. Kelas 1. Dan kelas 1 itu, kita lihat. Ya, kelas 1 itu terdiri pada A, B, C. Tadi, yang ini adalah komposisi 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, saya akan melihat kelompok 1 dulu, bagaimana penurunan. Tadi kan nanti kita lihat yang A itu ada berapa ragamnya, B itu ada berapa alelnya. Nah, saya ambil yang sederhana saja. Ya. Jadi, ya, antara kelompok jantan dan betina ini, ya, kemudian masing-masing kan sepasang. Sepasang tadi ya memiliki ya yang satu adalah A9 ya. Dan bukan. Yang satu dia memiliki 2 set ya, yang berbeda. Sepasang set 1 dan set 2 untuk yang ininya ya. Yang betina adalah set 1 dan set 2 juga. Tetapi komposisi di dalamnya berbeda. Ya. Satu untuk yang jantan adalah A9, C12, dan B6. Ya. Kemudian yang set yang keduanya A3, C12, dan B5. Nah sekarang, bagaimana anaknya, komposisinya? Jadi komposisi anaknya itu akan mendapatkan satu blok ya, yang tidak terpisah. Gitu. Misalkan kalau yang satu-satu ketemu. Jadi antara yang satu, ya, ini nomornya agak kacau. Ya. Berarti kita ambil. Ya. Yang atas itu kan ada 2. Kita beri nama sebetulnya 3 dan 4. Ya, 3 dan 4 yang katanya adalah 1 dan 2. Dengan demikian komposisinya akan terjadi apa? 1 dengan 1 atau 1 dengan 2. Nah, dalam kasus ini ya, yang kelompok yang tadi ya, yang pertama ada 2 bergabung dengan 3. Nah, 3-nya itu adalah yang 1 di sini. Jadi
satu blok akan ada komposisi. Sedangkan peluang yang kedua adalah ini Mendelian biasa ya. 2 dan 4. 2 dengan yang 2 lagi di sini. 4-nya itu ada 2. Dengan demikian kita akan mendapatkan anakan turunannya dengan komposisi berdasarkan ya blok-blok. Walaupun kita lihat ya pada yang ini itu terlihat hanya ragamnya itu ada berapa? A9, A3, C12, B5 dan B6 dan B5. Oh, B6 dan B1, 2, 3, 4, 5. Ini dari kalau ini digabungkan bersama. Tapi kenyataannya ya bahwa tadi penyatuan di dalam anaknya tadi berdasarkan blok-blok karena posisi di dalam kromosomnya tadi ya. Urutannya adalah yang ini, kalau 2 yang ini ya bergabung dengan 3 dengan yang ini, maka inilah komposisi. Jadi ada 4 macam yang mungkin terjadi di antara. Nah, Anda bisa bayangkan ya, di antara turunan yang sama ya, bisa mendapatkan ragam komposisi MHC kelas 1-nya berbeda-beda pada anaknya. Jadi yang penting nanti kita lihat apanya tuh yang membuat dia sama. Jadi ini anaknya yang ini adalah A3-nya yang sama. Ya. A3-nya, kemudian C12-nya ya, dan sama B5 dan B5. Yang ini berbeda. Yang samanya adalah A9 dan A2. A9-nya yang ini kan. Sedangkan C12-nya ini karena jadi ini tentu saja ini adalah apa namanya, ada kesamaan maupun ada perbedaannya. Nanti kita lihat kalau untuk yang kelompok yang anak individu yang ini ya tentu saja mana yang dekatnya. Nah, yang dekatnya tentu saja yang dengan yang dibandingkan dengan yang, jadi adanya perbedaan-perbedaan di dalam komposisi berdasarkan hasil crossing dari individu tadi ya, kalau dikawinkan atau kawin dengan yang. Nah, sekarang kita masuk kepada HLA typing. Karena HLA typing ini pada manusia sering dilakukan terutama untuk menginginkan di dalam penyembuhan ya. Kalau dia menderita sakit tertentu berdasarkan HLA typing ini juga dilakukan. Nah, bagaimana cara tahapan untuk melakukan HLA typing? Itu dilakukan dengan pertama adalah uji serologi. Nah, jadi nanti protein-protein yang saling memiliki kesamaan yang demikian. Yang kedua adalah uji molekuler, yaitu mengenai komposisi ya DNA atau gen dari masing-masing. Jadi dilakukan dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan PCR. Nah, PCR klasik biasa ini ya. Jadi ada primernya yang digunakan untuk misalkan menganalisis dari masing-masing individu tadi ya berdasarkan ya, dengan demikian akan ada 3 kelompok. Yang pertama, apakah kita akan menganalisisnya dengan SSP, sequence spesifik ya, untuk amplifikasi dengan ya, atau dilakukan dengan hibridisasi, yaitu penempelan ya label untuk si gen tersebut. Nah, yang ketiga adalah SBT ya, yaitu sequencing langsung dari masing-masing
fragmen yang sudah diamplifikasi. Jadi ini SSP tadi ya, dengan tekniknya yang kita kenal sebagai di running, kemudian blok sekuen mana saja yang berbeda. Nah, betulnya sekarang yang lebih praktis yang mana? Sekarang yang lebih praktis adalah yang ketiga, ya, SBT tadi, ya. Sehingga hasil PCR-nya tadi langsung di sekuen. Nah, komposisi sekuennya baru dibandingkan. Inilah teknik yang ketiga untuk membandingkan bagaimana perbedaan individu itu tadi berdasarkan gen yang target yang akan dilakukan. Nah, contoh, ya ini pemakaian SSP, sequence specific PCR amplification, menggunakan dua primer yang berbeda. Primernya sudah ada, ya. Misalkan forwardnya GH26, primer reverse-nya yang kebalikannya adalah yang produknya. Nah, itu ada dua macam, ada yang 242 dan 239 berdasarkan nanti komposisi. Ini contoh daripada itu. Yang SSO, nah, ini digunakan dot plot, ya, dot plot karena diwarnai dulu, ya, jadi tipe alelnya berbeda. Ini contoh dari aplikasi yang Anda akan lakukan kalau Anda masuk di beberapa rumah sakit ya yang besar, ya, akan melihat untuk mengukur HLA yang tadi, ya. Ini dari teknik tadi bisa kita. Dengan demikian, pada yang dot plot itu ada ragam, ya. Nanti pengelompokan berdasarkan probe yang digunakan. Ada kelompok 1, yang spesifik ada 22, kemudian 3, 4, 1 dan seterusnya. Nah, nanti dikelompokkan tuh setiap individu itu masuk ke kelompok. Sedangkan yang tadi yang pakai sequence spesifik ini, SSP, juga akan dilihat hasilnya. Nah, yang sama juga untuk yang sequence dilihat alignment hasil ininya. Nah, ini akan masuk biasanya ke SNP sekarang. Jadi yang sequencing yang ini SBT tadi, ya, akan ke single nucleate polymorphisme, yaitu polimorfisme dari ragam yang ada hasil dari amplifikasi. Ini contoh aplikasi, kelihatannya jelimet tapi sederhana sebetulnya. Jadi kalau kita sudah punya primernya, langsung aja di PCR. Kalau ini dilakukan dot plot, nah, menggunakan sekuen spesifik sebagai labelnya. Ini masing-masing, misalkan untuk yang GH7 sekuennya. Pertanyaannya, Pak, lebih jelimet yang mana? Ya. Kalau ini, ya, akan terdapat pengelompokan seperti ini, ya, spesifik ya, tadi. Jadi kita bisa mendapatkan kelompok dia termasuk kelompok yang mana? Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 1 dan sebagainya. Kalau yang atas, ya, kita akan mendapatkan apakah single nucleate polymorphismenya sama atau tidak. Ya, nanti kita dapatkan haplotip yang berbeda-beda. Ada berapa haplotip yang kita bisa. Nah, ini contoh yang digunakan, ya, HLA system tahun 1991, dan ini untuk forensik. Sekarang ini ada kitnya. Ini masuk di dalam, ya, nanti ada DQ11, DQ2 dan seterusnya. Ini masuk di dalam, kalau tadi tekniknya adalah ini tadi, DQA spesifik. Maka didapatkanlah pengelompokan berdasarkan. Sehingga ini juga sebelum ke daerah mikrosatelit barcoding untuk individu, mula-mula dipakai ya adalah HLA. Jadi nanti individu ini masuk di dalam kelompok DQ yang mana, ya. Nanti sudah didapatkan, nanti akan
ditelusuri ya, orang tuanya mana, kemudian saudaranya mana yang akan betul bahwa si A ini adalah kelompok individu X yang memiliki karakteristik. Ini untuk forensik terutama ada kejadian-kejadian menelusuri di awal-awal. Tapi sekarang sudah flash atau diganti dengan yang lebih. Nah, oleh karena itu yang digunakanlah ini MHC kelas 2 ini sebagai fingerprint. Jadi sebelum kita mengenal fingerprinting untuk DNA, ini juga dilakukan fingerprinting memakai gen MHC kelas 2 dengan pengelompokan seperti yang saya sampaikan. Ya. Nah, ini di beberapa negara ya digunakan, tapi di Indonesia kelihatannya kurang populer ya, karena sudah digunakan. Tapi beberapa negara masih menggunakan ini sebagai polimorfisme kombinasi alel yang muncul setelah dilakukan PCR dengan primer tertentu dan dilabel dengan probe tertentu. Ya, jadi ini yang digunakan. Ini juga untuk ketahanan, misalkan terhadap penyakit tertentu juga dalam kelompok. Jadi kenapa dia digunakan sebagai fingerprint? Harus hipervariabel, sehingga variasi di antara individu tadi dapat kita pilah-pilah. Anda bisa bayangkan kalau variasinya hanya 2 macam kelompok tadi, tentu saja hanya menjadi kalau 2 macam kombinasi genotipnya hanya jadi 3 kelompok. 3 macam ya, jadi 6. 4 macam. Semakin itu semakin banyak pengelompokan yang bisa kita lakukan, maka semakin jelas spesifikasi daripada individu tersebut. Jadi di sini makanya harus hipervariabel. Jumlah maupun variabilitas alelnya tinggi. Nah, memiliki komposisi genotip yang sebagai contoh tadi saya sudah katakan ya, kalau 2 berapa pasangan tadi? Jadi ada 3. Kalau 3, 6, 4, 10. Sebagai contoh, saya dengan Ibu Wulan, kalau pengelompokannya hanya 2, ya itu relatif mungkin saya sama. Kalau begitu yang alelnya 3, ternyata saya terpisah dengan Ibu Wulan. Yang masih satu kelompok, misalkan saya sama ininya dengan Ibu Tantri tadi, dengan Ibu Wulan, nanti dengan 4 pasang genotip yang berbeda, terpisah lagi sudah masing-masing. Nah, ini menunjukkan apa? Semakin banyak alel yang digunakan sebagai marker, ya, semakin memungkinkan separasi daripada individu-individu kelompok tersebut. Nah, yang tadinya, saya satu kelompok, ternyata karena alelnya hanya 2. Begitu 4 alelnya, saya dengan Bu Tantri, dengan Mbak Wulan, ya itu terpisah. Nah, itu menunjukkan, misalkan masuk Pak Iwan, ya Pak Iwan di mana ini? Pak Iwan sama dekat dengan Bu Tantri, begitu alelnya 4 yang digunakan, wah Pak Iwan berbeda dengan Bu Wulan. Ya. Nah, itu menunjukkan apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa semakin ya, hipervariabel daripada si lokus tersebut, itu ditunjukkan dengan jumlah alelnya yang tinggi, bisa memilah. Ya, ini penting ya, terutama kalau kita menggunakan alelnya hanya 2 atau 3, itu terbatas sekali. Semakin banyak alel yang digunakan, maka separasinya akan semakin jelas. Jadi ini masuk ke dalam kelompok. Ini contoh-contoh sederhana bagaimana menggunakan fingerprint daripada HLA ini
untuk memilah kelompok-kelompok individu tadi masuk di kelompok yang. Nah, ini apa gunanya, Pak, untuk itu? Sehingga kita bisa trace ya, nanti donor mana yang paling cocok dengan Ibu Tantri ya, atau dengan saya kan. Nah, karena saya memiliki dari 4 alel yang saya digunakan ada 10 kelompok ya. Dari saya masuk kelompok 2, Bu Tantri kelompok 5. Nah, sekarang si donornya tadi masuk kelompok yang mana? Kalau si donornya masuk kelompok yang kedua, berarti transplant tadi lebih cocok ke saya daripada ke Tantri. Jadi itu contoh-contoh yang sederhana ya, dari kita mempelajari LA ini untuk kepentingan pada saat di beberapa rumah sakit yang sudah maju itu pemilahan tadi, sehingga kita bisa menunggu kalau sudah diidentifikasi donornya yang mana ini. Walaupun ada sekarang ini dibantu oleh obat-obatan yang membuat kompatibel secara. Sampai sini, ada yang bertanya tidak untuk apa yang saya jelaskan? Pelan-pelan, ya. Yang penting agamnya bahwa terbagi menjadi 3 kelompok besar, ya, yang kan tadi masing-masing jadi bagian yang berbeda, ya. Jadi sampai sini ada yang bertanya untuk itu? Pelan-pelan, barangkali saya masih sedikit bingung ya baca ini apa nih saya, kemudian baru kan tadi akan mudah. Sengaja saya sederhanakan dari yang kompleks tadi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Mas Iwan. Mas. Iya, tadi saya lihat di slide Bapak ada UTR, itu maksudnya bagaimana ya Pak di slide sebelumnya? Terus saya masih belum terlalu begitu memahami terkait DLA, KI, terus ada DLA, DR, DLA, DRB ya tadi, DKA, DRB begitu Pak. Jadi gini, ya. Nah, kembali lagi, nah ini ya pengelompokan tadi, bahwa di kelas 2 tadi, MHC kelas 2, itu terbagi lagi menjadi sub-kelompok. Ya. Menjadi sub-kelompok berdasarkan komposisi rantai yang dimiliki. Nah, ada berapa subkelompok pada kelas 2? Nah, sekarang sudah definitif ada 6 subkelompok. Ya. Nah, subkelompok tadi berdasarkan tadi komposisi. Sekarang tadi saya tanyakan ke Ibu Tantri ya, apa bedanya 14 dengan 56? Yaitu komposisi daripada rantainya. Ya, ada rantainya lengkap alfa dan beta, ada yang hanya satu rantai saja, ya, rantai alfa atau rantai beta. Nah itu Pak Iwan ya. Nah jadi ini ada subkelompok. Nah, nanti di tiap subkelompok itu juga dibagi lagi berdasarkan rantainya, komposisi rantai. Nah yang dipakai tadi sebagai fingerprinting adalah yang DQA ya, atau HLA ya, kalau untuk manusia. DQA ini yang kita bahas berarti dia punya rantai alfa saja ya, DQ yang punya hanya rantai alfa saja. Maka dibuatkanlah fingerprintingnya berdasarkan desain primernya yang bisa mengamplifikasi DQA ini. Panjangnya berapa? Tergantung daripada si primernya bisa mengaplikasi berapa panjang. Nah, baru dilihat komposisinya. Komposisi tadi bisa berdasarkan blok tadi.
ini berdasarkan blok, ya, SSP, SSO, atau SBT. Yang banyak sekarang dipakai adalah SPT tadi. SPT tadi adalah perbedaan dari sekuens sebanyak 220 berapa tadi? 200 ini tadi akan, nah ini 242 tadi ya, berapa nukleotida yang berbeda itu di SQ ya. Cukup jelas Pak Iwan? Pak Iwan? Bagaimana? Iya, cukup jelas, Pak. Terus tadi ada yang UTR itu maksudnya gimana ya, Pak? UTR yang mana itu? Yang di? Tadi ada di slide Bapak. Jadi dalam satu satu alignment, satu baris seperti baris DNA atau bagaimana itu di ujungnya ada UTR gitu, Pak. Ya. Ada 5 UTR terus 3 UTR. Oke. Ada di mana saya bisa? Ya, jadi 5 UTR ini gen ya. Gennya itu terdiri kan, kalau gen semuanya diterjemahkan ya dari triple codonnya tadi. Nah, di dalam yang kita katakan mRNA, messenger RNA tadi, tidak seluruhnya diterjemahkan ya ke dalam triple codon tadi. Nah, yang diterjemahkan itu dimulai dari ya ATG. Ya. Nah, di depan ATG ya pada mRNA itu ya, masih ada yang urutan nukleotida. Kalau di depan ATG itu start codon ya tidak diterjemahkan, itu dikenal sebagai UTR, Pak Iwan ya. U-nya itu dari transcript region. Ya. Nah, karena di bagian depan maka dikenal sebagai 5 strip ya 5 bar UTR. Jadi sedangkan kalau dia berada di ujung setelah stop codon, ada juga yang beberapa yang tidak diterjemahkan. Ya. Itu dikatakan sebagai 3 UTR. Jadi di ujung ketiga ya, yang tidak diterjemahkan. Paham ya Pak ya? Pak Iwan? Baik, paham Pak. Terima kasih Pak. Nah, di depan itu nanti ada promotor. Ini nanti kalau Anda ambil analisis genom ya akan lebih detail lagi. Tetapi ini saya introduce dulu sebagai struktur gen tadi ya. Terdiri ada 3 promotor ya. Kemudian CDS, sequence coding, dan stop codon. Dan ya yang ketiga. Ya. Nah, nanti kita akan lihat kita interestnya keluarkan dulu promotor sama terminatornya ya. Ya, kita konsentrasi kepada bagian yang diterjemahkan, yang dikenal sebagai CDS atau mRNA. Ya. Jadi di mRNA tadi ya, ke CDS tadi terbagi 2. Ada yang diterjemahkan sebelumnya, ada yang tidak. Kalau yang tidak diterjemahkan di bagian depan, itu namanya 5 UTR. Yang tidak diterjemahkan bagian ujung, 3 UTR. Ya, sudah jelas ya. Yang diterjemahkan tadi adalah yang codon sequence-nya. Dimulai dengan TG. Oke. Berikutnya silakan Mas, kalau masih ada yang bertanya. Oke. Baik, sudah jelas Pak. Asri, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana ini tahapan untuk menganalisis HLA DQ alpha ya, ekstraksi purifikasi DNA dari darah. Kan? Kemudian digunakan
tadi primer spesifik, ya, yang panjangnya bisa 243 nanti hasilnya atau 239. Nanti baru di sekuen. Nah, sekuen tadi kita bisa bagi dengan primer spesifik tadi ya, yang tadi di label. Untuk tiap-tiap ini maka muncullah ya pengelompokan berdasarkan label-label. Itu yang berdasarkan HDKI. Nah, yang label tadi. Nah, itu ada berapa kelompok yang akan ini kan berdasarkan. Tadi ada A1 ya. Ada B4, ada A2 ya. Ini nanti akan nanti kelompok yang mana? Apakah kelompok yang A11, A12 atau A13? Nanti ada kelompok A4, A41, A42 dan seterusnya. Jadi nanti akan terjadi pengelompokan karena masing-masing satu tipe. A3 berarti dan A2. Yang ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ditambah 2 tadi jadi 8. Tadi pengelompokan kalau itu berdasarkan kelompok ya. Kan ya. Delapan kelompok saja. Jadi lebih sederhana dibandingkan kalau ada 100 kelompok, 50 kelompok kan yang akan tidak. Nah, kenapa yang DQ alpha gen itu jadi fingerprinting? Karena hanya ada 8 kelompok yang mau kita pilah. Makanya lebih sederhana. Kenapa ini banyak digunakan untuk pengelompokan. Yang lain yang 2 tadi detil bagus, tetapi kelompoknya jadi banyak. Nah, ini yang ini kan tadi dari aspek apa namanya penggunaan jauh lebih spesifik. Ini ya dengan dot-dot dan sebagainya mendapatkan kan tadi. Nah, untuk melabel setiap kelompok itu ada primer spesifik yang digunakannya label. Ini kayak contoh ya hasil analisisnya dari kelompok populasi, misalkan sistem 7 alel itu adalah 0,82 ini dari zigosnya. Nah, 2 individu memiliki identitas yang sama, itu peluangnya adalah 5%. Dengan demikian, ya, maka sistem yang kita gunakan tadi akurasinya 95%. Kenapa 90%? Karena tadi peluang individu yang acak memiliki identitas sama itu adalah 5,3%. Di sekitar 5%. Ya. Dan demikian probabilitas akurasi daripada tadi teknik yang kita lakukan itu 95%. Nah, ini juga sudah bagus ya, walaupun yang bagus lagi apa? Yang 1%. Ya. Jadi peluang kesalahannya itu hanya 1%. Ini 5% tetapi banyak digunakan. Ya, terutama untuk melihat beberapa. Nah, contoh-contoh ya menggunakan beberapa tadi untuk mendapatkan pengelompokan. Nah, dengan sekarang sudah tersedia kitnya, ya kita bisa mendapatkan kelompok yang mana. Ya. Jadi, ini contoh penggunaan di lapangan. Baik, barangkali yang kita gunakan dan tugasnya ya, sudah ada di OLS ya. Pendalaman dari ini coba Anda explore
baru, sekarang banyak lagi, sehingga pelan-pelan bisa dipahami. Dan bahkan sekarang ini untuk pemuliaan ya, ternak maupun pemuliaan beberapa hewan-hewan yang kan menggunakan juga pinjaman air ini tadi apa namanya MHC ini sebagai bagian yang terkait dengan keterangan beberapa penyakit. Oke, silakan diperdalam ya. Dan tentu saja siang ya saya ingin melihat bagaimana Anda mendapatkan kan dari yang saya sampaikan dari kuliah. Terserah nanti Anda mendapatkan apa, kita akan diskusikan materi yang tadi. Kasus per kasus, barangkali itu lebih spesifik. Apa-apa ini saya sudah berikan namanya dasar teori umumnya, mudah-mudahan yang di tempat lain ya, itu beberapa minggu yang Anda menginginkan. Saya sengaja meringkaskan. Yang penting adalah Anda memahami secara umum di mana MHC ini strukturnya, fungsinya maupun bekerjanya, ya, sehingga Anda suatu saat itu perlu tadi ini kan akan lebih mudah untuk aplikasikan. Ya. Jangan takut, ya, karena kita sama-sama belajar, kemudian kita akan ini kan, Anda akan dengan nanti baca paper pun mulai paham. Kalau dia bicara mengenai MHC kelas 1, nah, berarti gen-gen apa saja itu, sub kelompok gen apa yang dikaji. Nah, MHC kelas 2 apa saja? MHC kelas 3. Jadi udah Anda paham, kemudian bagaimana mengeksplorasinya, bagaimana baik karena waktunya sudah pas, barangkali ya kita ketemu lagi siang ya, dan perdalam nih materi ini dengan Anda mengeksplor. Ya. Kalau ada kesulitan bisa konsultasi dengan saya, Pak, pendapat ini nanti ya, jangan segan. Kalau tidak ada lagi, karena ini sudah pagi jam 7 ya, belum sarapan ya. Ya, kemudian yang jelas Anda tetap sehat ya, dan Anda bersemangat. Siang nanti kita akan ketemu untuk membahas mengenai praktikumnya untuk MHC ini. Baik, kalau tidak ada lagi, ya syukur alhamdulillah, mudah-mudahan pelan-pelan Anda bisa memahami ya. Saja kalau Anda nanti akan penelitian yang lebih spesifik ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak.